sudah bahas terkait polarisasi ya. Polarisasi juga bagaimana hubungan antara panjang gelombang dan juga kecepatan gelombang yang merambat di dalam medium ya. Jadi frekuensi dari gelombang elektromagnetik itu akan sama di medium manapun, tetapi panjang gelombangnya itu berbeda. Ya, jadi medium yang berbeda, panjang gelombangnya bisa berbeda. Begitu juga dengan kecepatan rambatnya di medium tersebut. Nah, kemudian kita bahas terkait interferensi. Ya, jadi yang kita bahas di awal itu interferensi celah ganda. Ya, bahwa interferensi atau pola destruktif konstruktif, ya, pola gelap terang itu terjadi kalau misalkan ini ketemu, ya, maka pola gelap terang itu akan sampai pada layar akibat perbedaan lintasan dari dua sumber gelombang tersebut. Nah, perbedaan lintasan ini nanti mempengaruhi beda fasa dari setiap gelombang yang bergabung pada layar, sehingga pada jarak-jarak tertentu ini ada pola gelap ataupun pola terang. Ya. Nah, ini kita tahu bahwa interferensi konstruktif ya, delta L per lambda ini menyatakan beda fasa juga ya, beda fasa dalam yang kita nyatakan dalam pembagian beda lintasan dibagi panjang gelombang. Itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini menghasilkan interferensi konstruktif. Kalau yang destruktif berarti delta L per lambdanya 0,5, 1,5, dan seterusnya. Nah, kemudian beda lintasan yang kita tahu adalah D sin theta. Maka D sin theta sama dengan M kali lambda ini untuk pola konstruktif, dan D sin theta sama dengan M ditambah setengah lambda ini untuk pola destruktif. Ya, ini Anda sudah tahu. Oke. Ya, ini ya. Jadi kita juga menghitung intensitasnya, yaitu I sama dengan 4I0 kosinus kuadrat kali setengah pi. Dengan pi itu adalah 2πd per lambda kali sin theta. Ya, ini intensitas untuk celah ganda. Ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian setelah itu ada difraksi ya. Nah, difraksi. Ya, difraksi ini untuk yang ditinjau biasanya minimum ya, minimum di mana minimum itu ada di A sin theta sama dengan M kali lambda. Dengan M-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Dan A-nya itu lebar celah. Nah, kemudian kita juga sudah melihat intensitas dari difraksi. Ya, jadi mana intensitas? Nah, ini ya. Jadi intensitas dari difraksi itu adalah I sama dengan I maksimum sin beta per 2 per beta per 2 kuadrat. Dengan betanya sendiri itu apa betanya? Di sini ya, betanya ini. Nah, ini betanya. Ini 2pi per lambda kalikan A sin theta itu adalah nilai betanya. Ya. Kemudian interferensi difraksi, ya, gabungan pola gelap terang dari dua celah dan juga intensitas yang meredup dari difraksi. Nah, ini kalau misalkan lebar celah dari celah ganda itu sebanding dengan lambda atau sebanding dengan panjang gelombangnya. Maka selain interferensi, celah ganda juga akan mengalami difraksi. Jadi fenomena interferensi difraksi. Nah, intensitasnya ya gabungan dari intensitas interferensi dan difraksi. Ya, jadi ada suku dari difraksi dan ada suku dari interferensi celah ganda. Ya. Seperti itu. Itu
kira-kira ya materinya. Ada pertanyaan silakan. Baik, saya close dulu ini. Nah, ya, ini soal modul tutorial. Ya, kita coba bahas yang nomor genap. Kalau masih ada waktu, kita bahas yang ganjil. Ya. Ini nomor 2, dalam percobaan celah ganda. Nah, jarak antar celah itu adalah 5 mm. Jadi ini jarak antar celah, ini berarti D, dan celah berjarak 1 meter dari layar. Berarti ini jarak celah terhadap layar ya. Kemudian dua pola interferensi dapat terlihat di layar karena satu cahaya panjang gelombangnya 480 nano dan yang lainnya 600 nano. Berapa jarak antara maksima ketiga dari dua pola interferensi tersebut? Ya. Jadi ini ada dua panjang gelombang. Ya, panjang gelombang 1 dan kedua. Ya. Jadi katakanlah lambda satu, itu nano. Yang ditanyakan jarak antar maksimal maka sin theta kita bisa asumsikan sebanding dengan tan theta, ya. Sebanding juga dengan theta, sebanding dengan apa? D per Y per D, ya, Y per D. Y per D. Gitu. Ya, maka kita bisa langsung saja ya masukkannya. Jadi D dikalikan dengan Y per D sama dengan M kali lambda. Ya, maka Y kedua kurang Y1, ya, atau sama dengan beda jarak antar keduanya, berarti sama dengan apa nih? M per D dikalikan D kalikan lambda 2 min lambda 1. Ya, jadi Anda sudah dapat ini jawabannya ya. M-nya berarti 3, ya, orde ketiga. Kemudian D-nya 1 meter. Kemudian jarak antar celahnya 5 mili. 5 kali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian lambda keduanya 600 kurangi 480 ya, kali 10 pangkat minus 9 ya. Anda dapatlah di sini jaraknya. Nah. Itu untuk soal nomor 2. Ya, ada pertanyaan silakan. Bagusnya ada yang pegang kalkulator ya. Siapa di sini yang ada kalkulator? Kalkulator apa? Scientific? Ini saya hitung tadi 7,2 kali 10 pangkat min 5. Nah, sebentar ya. Oke, Franciscus 7,2 kali 10 pangkat min 5. Min 5 iya Pak. Meter ya, oke. Terima kasih. Itu adalah jarak pisah keduanya ya. Jadi antara gelombang berwarna apa? Berpanjang gelombang 480 dan 600 pada orde ketiga memiliki jarak keduanya 7,2 kali 10 pangkat minus 5 meter. Baik,
Ini bisa ya, cukup mudah ya. Sekarang nomor 4. Sebuah lapisan tipis aseton dengan N, indeks bias 1,25, melapisi piring kaca tebal. Tebal artinya kita tidak tahu ya sampai berapa ketebalannya ya. Nah, tapi di sini ada indeks biasnya juga nih, 1,5. Cahaya putih datang dalam arah normal permukaan lapisan. Interferensi destruktif total terjadi pada apa nih? 600 nanometer. Nah, ini harus kita garis bawahi ya. Jadi interferensi destruktif itu terjadi ketika panjang gelombangnya apa nih? Lambda. Ya, lambda destruktif saja ya, lambda D 600 nano, dan interferensi konstruktif terjadi pada lambda lambda K ya, kita namai 700 nanometer. Hitung ketebalan lapisan aseton ya. Jadi kita ingatkan dulu ya. Ini ada udara, ini ada aseton, ini ada apa nih? Kaca ya, piring kaca. Udara N-nya mendekati 1, kemudian aseton N-nya itu 1,25, kemudian kaca N-nya 1,5 ya. Nah, cahaya datang secara vertikal gitu. Kemudian apa yang terjadi? Ya, cahaya akan ada yang saya susah ya gambarnya, agak miring saja nggak apa-apa ya. Cahaya ada yang terpantulkan dan juga ada yang terbiaskan ya pada lapisan aseton ini. Cahaya yang terpantulkan ini akan memiliki beda fasa 180. Jadi di sini akan memiliki beda fasa 180 derajat. Kenapa? Karena cahaya datang dari indeks bias rendah ke indeks bias yang tinggi. Jadi pemantulannya itu akan berbeda fasa 180 derajat. Nah, gitu. Nah, kemudian ini plat kaca. Ya, plat kaca ini indeks biasnya juga lebih tinggi dibandingkan aseton. Ya, jadi apa yang terjadi dengan cahaya yang dibiaskan ini akan terpantul kembali, ya. Kemudian sebagian akan diteruskan atau dibiaskan di dalam kaca. Ya. Nah, oke. Nah, maka karena kaca ini indeks biasnya lebih tinggi dengan aseton, ya, lebih tinggi daripada aseton, maka pemantulannya juga akan berbalik lagi fasanya. Ya, jadi sekarang beda fasanya itu berapa? 0 derajat ya, terhadap beda fasa awal. Gitu kan? Ya, jadi beda fasanya 0 derajat terhadap fasa sudut datang ya. Betul ya? Oke, nah sekarang saya perlihatkan slide-nya. Interferensi lapisan tipis itu minggu 11 ya. Nah, minggu 11. Terima kasih. Ya, loading. Ini ya, materi ya. Nah, ini yang tadi ya. Jadi dia kalau cahayanya menuju indeks bias lebih tinggi,
pantulannya itu akan berbeda fasa 180 derajat atau 0,5 panjang gelombang beda fasanya. Nah, maka ini untuk interferensi konstruktif, ini seperti ini ya. Ini dalam persamaan ini N2 itu lebih besar dari N3. Jadi pantulannya itu beda fasanya 180 derajat. Ya, R2 ini terhadap sudut fasa awal. Maka kalau di soal ini 2 kali berbalik fasanya ya. Jadi di sini ya, dia fasa pantulan itu berubah 180 derajat. Ya. Kemudian di sini karena indeks bias kaca itu lebih besar, juga fasa pantulannya juga berbalik 180 derajat. Jadi di sini berbalik 180, di sini berbalik 180, maka beda fasanya itu 360 ya, 360 derajat di sini. Ya, atau ya sefasa dengan fasa awal. Ya, sama saja. Nah, dengan demikian apalagi informasi yang kita tahu. Ini ya, interferensi destruktif terjadi pada lambda 600 nano. Ya, maka untuk kasus ini interferensi destruktif itu terjadi ketika 2L, dengan L itu adalah ketebalan lapisan ya. Ya, dia 2 kali menempuh lapisan. Ya, maka 2L sama dengan M ditambah setengah kali lambda. Ya, lambdanya berarti lambda di medium ya. Jadi lambda N aseton ya. Aseton. Ya. Atau kita bisa tuliskan 2L sama dengan M ditambah setengah kali lambda di udara dibagi dengan indeks bias aseton. Ya. Nah, ini coba kita hitung ketebalannya ya. Kalau misalkan dari persamaan ini, maka L-nya itu kan berarti sama dengan M ditambah setengah kali lambda dibagi dengan N aseton dibagi dengan 2 ya. Nah, misalkan M-nya 1 ya, maka ini 1 ditambah setengah, kemudian dibagi 2, itu dikalikan lambdanya itu 600. 600 dibagi dengan N aseton 1,25 ya. 1,25. Ini berapa? Franciscus sudah menghitungkan? Yang ini sebentar Pak. Yang ini yang destruktif. Saya dapatnya 2. Bentar Pak, saya hitung ulang kayaknya salah. Oke. Ini 360 ya Pak buat buat L ini 3 per bukan. 3.
Coba Ini saya yang L destruktif dulu ya Pak, atau L yang penuh Pak? coba aja ini berapa nih? Ini saya hitung 1, 3, 360 Pak, ya 3/2 kan ya, 3/2 dibagi 2, 3/4 dikali 600, terus dibagi 1,25, 360 Pak ya ini. 360. Dari mana kita ngejudge L-nya ya? Kalau ini kalau M-nya 1 ya. Kalau M-nya 0, Oh, M-nya 0 berarti berapa? M-nya 0, 120 Pak. 120, kemudian M-nya 1 tadi 360, M-nya 2, M-nya 2, 600 Pak. 600, M-nya 3 berapa? 840 Pak. 840, M-nya 4, M-nya 4, 1080 Pak. 1080, M-nya 5, M-nya 5, 1320 Pak. 1320. Oke, cukup dulu. 1320. Nah, apalagi yang bisa kita lihat? Interferensi destruktif terjadi pada 600 nano ya. Kemudian yang konstruktif terjadi pada 700 nanometer. Kalau kita hitung satu lagi yang konstruktif ya, yang konstruktif ini berarti 2L sama dengan M kali lambda dibagi dengan indeks bias aseton. L-nya sama dengan M per 2 kali lambda dibagi N aseton sama dengan M-nya nanti kita variasikan, lambdanya 700 dibagi dengan N aseton 1,25. Nah, ini dapat berapa nih? M-nya 0 ya, 0 ya. M-nya 0, 0. M-nya 1 berapa? M-nya 1, 700 dibagi 2. M-nya 1, 280 Pak. 280. Oke, M-nya selanjutnya M2. M-nya 2, M-nya 2, 560 Pak. 560. Belum. Terus M-nya 3? M-nya 3, 840 Pak. 8. Nah, ini udah ya. Anda perhatikan di sini L-nya sama ya nilainya untuk M ketiga. Ya beda ya. Kalau ini M ke 0, 1, 2, 3. Kalau yang ini M 0, 1, 2, 3 sama ya. M ketiga ya. Jadi maka ketebalan lapisan aseton di sini L-nya sama dengan 840 nanometer ketebalannya. Gitu. Jadi ini persamaan untuk interferensi destruktif. Kalau yang ini interferensi konstruktif ya. Konstruktif. Itu. Ada pertanyaan silahkan? Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Saya masih bingung Pak, fungsi beda fasanya di sini bagaimana ya Pak? Beda fasanya. Oke. Kita lihat di sini. Nah, pertama kita mulai materi itu dari ini ya. Jadi lapisan tipis di mana antara kedua lapisan itu
udara. Jadi N1 udara, N3 udara, maka N2-nya itu lebih besar daripada N1 dan N3. Kita lihat dulu bagaimana proses fisis interferensinya berlaku atau bagaimana proses fisis dari interferensi terjadi. Misalkan sudut fasa awal dari gelombang yang masuk itu adalah 0 derajat. Ya, jadi katakanlah ini medan listriknya, kalau kita tuliskan E sama dengan amplitudo sinus omega T. Itu ya, jadi sudut fasa awalnya 0. Kemudian masuk pada batas interface ini, pantulannya itu sesuai kaidah tadi, dia berubah fasa 180 derajat atau pi, berubah fasa sebesar pi. Maka di sini E-nya itu adalah EM sin omega T ditambah pi. Ya. Kemudian yang masuk ke sini, ya dia fasanya sama ya, 0 derajat. Ya, karena pembiasan tidak merubah fasa. Yang merubah itu hanya pemantulan. Nah, kemudian di sini itu ada interface lagi antara udara dan lapisan, ya. Tetapi indeks bias di N3 itu lebih kecil dibandingkan N2, sehingga pemantulannya, ya, pemantulannya itu tidak merubah fasa. Jadi kalau Anda lihat di sini cahaya ini fasanya 0, yang dipantulkan fasa awalnya sudut fasanya juga 0. Jadi di sini E-nya sama dengan EM sin omega T. Ya. Siapa yang berinterferensi adalah cahaya yang ini dengan yang ini. Ya. Jadi ini dan ini bergabung, dia berinterferensi. Ya. Nah, Anda perhatikan di sini sudut awal ini adalah pi, sedangkan di sini 0. Ya, maka supaya dia konstruktif, maka beda lintasan delta L ya dibagi dengan lambda ya sama dengan setengah 0,5 kemudian 1,5 dan seterusnya ya. Dari mana ini kita peroleh? Ini dari kaidah interferensi di awal banget ya. Jadi mana tadi? Nah, ini nih. Jadi supaya si gelombangnya konstruktif, ini harus tercipta seperti ini ya. Jadi dia saling kalau kita jumlahkan dia saling menambahkan. Ini konstruktif. Syaratnya apa? Syaratnya delta L per lambda sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Ya, ini konstruktif. Kalau destruktif berarti delta L per lambda sama dengan 0,5, 1,5, 2,5 dan seterusnya. Nah, ini dengan catatan bahwa beda fasa dari gelombangnya itu sama-sama 0 derajat. Tetapi pada kasus tadi, beda fasa di gelombang 1 dan gelombang kedua itu 180 derajat. Jadi E1 itu tadi EM sin KX EM sin omega T ditambah 0 ya, beda fasanya. Nah, ini ada KX harusnya ya. Nah, gitulah ya. Kemudian E2 sama dengan EM sin omega T ditambah KX. Nah, ditambah pi. Ya, beda fasanya pi. Nah, kalau kita gambarkan seperti apa? Berarti E1 itu seperti ini. Dan E2 ini beda fasa sebesar pi. Jadi sin pi, sin 91, berarti dia bentuk gelombangnya seperti ini. Nah, jadi supaya antara gelombang 1 dan gelombang 2 konstruktif, ini berbeda. Supaya mereka konstruktif, maka yang harus tercipta adalah delta L dibagi dengan lambda, itu harus 0,5, 1,5, dan kelipatannya. Nah, karena tadi gelombang 1 dan gelombang 2 sudah memiliki beda fasa sebesar pi. Ya. Nah, kembali ke soal. Mana soal tadi?
Nah, ini soal ini ya. Jadi Anda perhatikan di sini gelombang cahaya pertama yang pantulan pertama ini memiliki beda fase awal 180 derajat. Sedangkan cahaya yang dipantulkan kedua kali itu memiliki beda fase 360 derajat. Ya, dengan demikian supaya antara gelombang pantul pertama dengan gelombang pantulan kedua ini dia konstruktif, ya, konstruktif, maka syaratnya adalah tadi delta L per lambda harus sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Kalau kita uraikan delta L berarti adalah 2L ya. Delta L 2L dibagi lambda, berarti lambdanya lambda di dalam lapisan, lambda N, itu sama dengan 0, 1, 2, sama dengan M. Dengan M-nya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya, maka kita peroleh L sama dengan M kali lambda per ini N aseton berarti ya. Nah, ini ada duanya, 2L. Nah, kita peroleh seperti ini untuk interferensi konstruktif yang kita tuliskan di sini. Ya. Kalau interferensi konstruktif seperti ini, maka destruktifnya itu M plus setengah. Yang lawannya. Bagaimana? Bisa dipahami? Maaf Pak, izin bertanya lagi. Berarti Silakan. kalau misalkan ditanyanya yang lapisan kaca itu, tebal lapisan kacanya, berarti N-nya tinggal diganti N kaca gitu Pak? Dengan perhitungan yang sama? Nah, ini agak beda ini kasusnya dengan ini ya. Jadi saya kira tidak bisa disamakan. Kenapa tidak bisa? Pertama, kalau misalkan lapisan kaca ini tebalnya ya cukup tipis, maksudnya tidak sangat tebal sekali ya. Misalkan ini ada interface di sini, ya interface di sini. Kemudian apa yang terjadi di sini akan ada cahaya pantul, ya, cahaya pantul. Kemudian juga ada cahaya yang diteruskan, ya, gitu ya. Nah, sekarang kasusnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena ada 3 gelombang sekarang yang berinterferensi. Yang pertama yang ini, ya, kemudian yang ini, dan yang ini. Jadi kalau kita lihat secara fasor, fasornya ada 3 gelombang. Nah, itu belum bisa kita pecahkan dengan persamaan ini, sepertinya. Gitu. Jadi, maksudnya di sini sangat tebal, itu sebenarnya sebagai ciri ya. Ciri bahwa si kacanya itu tidak memantulkan kembali cahaya yang dibiaskan. Karena kalau dia memantulkan kembali cahaya yang dibiaskan, maka akan ada 3 gelombang yang bergabung berinterferensi. Nah, itu akibatnya tidak bisa kita samakan kasusnya dengan kasus yang ini. Gitu. Ya, jadi ini di sini kacanya tebal sehingga asumsi kita adalah bahwa cahaya yang sudah menembus kaca itu tidak akan mengalami pemantulan. Artinya dia masuk saja ke dalam kaca terus, ya mungkin sampai hilang atau sampai kemana gitu ya. Jadi tidak ada lagi pantulan di dalam kaca. Begitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi silakan. Oke, itu nomor 4 ya. Tidak ada pertanyaan? Ya, jadi lapisan tipis ini Anda tidak bisa ya langsung menerapkan persamaan yang ada di slide. Itu persamaan untuk lapisan sabun.
ya di udara. Ya. Maka kalau lapisannya seperti ini, ya, ada indeks bias yang lebih tinggi lagi, nah, maka Anda harus memperhatikan berapa kali fasanya berubah daripada cahaya awal, cahaya datang. Ya. Nah, di situ kita bisa menentukan persamaan untuk interferensi konstruktif maupun destruktif. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya nomor 6 ya. Kita lihat jarak antar minima pertama dan kelima dari pola difraksi. Ya, jadi ini difraksi, Anda perhatikan. Kemudian minimum pertama berarti M-nya sama dengan 1, dan minimum kelima M-nya sama dengan 5. Jarak antar M1 dan M5 adalah 0,35. Apa jarak 0,35 itu? Y ya. Y5 kurangi Y1. Dan jarak layar atau D besar itu 40 cm. Ketika cahaya dengan panjang gelombang lambda 550 nano dilewatkan pada celah. Tentukan lebar celah. Ini bisa ya. Jadi untuk difraksi kita ketahui gelap itu bisa kita tentukan dari A sin theta sama dengan M kali lambda. Ya. Maka lebar celah kita bisa tentukan dari A-nya ya. A sama dengan M kali lambda per sin theta. Tapi yang ini diketahuinya Y5 kurangi Y1. Ya, maka kita asumsikan untuk sudut ya. Ya, A kalikan Y per D sama dengan M kali lambda. Dengan demikian, atau Y5 kurang berarti sama dengan apa nih? M5 kurangi M1 ya. Gitu. Kemudian ini lambda kali D kali lambda per A. Ya. Betul tidak? Betul ya? Oke. Delta Y-nya sudah diketahui 0,35 ya. Jadi kita yang ditanyakan itu A, lebar celah. Jadi A-nya sama dengan kita tuliskan dulu delta Y salah. A-nya berarti sama dengan D kali lambda M5 minus M1 dibagi dengan delta Y ya. Maka ini D-nya mana D-nya? Oh ini ya, 40 cm ya. 40 kali 10 pangkat minus 2. Lambda-nya itu 550 nano. Kita ke meterkan kali 10 pangkat minus 9. Kemudian M5 kurangi M1 berarti 4. Ya, 4 atau 5 kurangi 1 gitu, biar jelas. Dibagi dengan delta Y. Mana deltanya? Ini ya. 0,35 kali 10 pangkat min 3. Nah ini mohon dihitungkan berapa? A ya. Kemudian yang B sambil dihitung. Hitung sudut theta minima di fraksi pertama. Ini di fraksi pertama minima pertama berarti ya maksudnya minima
di fraksi pertama berarti M-nya sama dengan 1. Ya, maka untuk M-nya 1, kita bisa tahu sudutnya ya. Dari sin theta berarti sama dengan M kali lambda per A. Ya, maka theta sama dengan sin min 1 dari M kali lambda per A. Sama dengan sin min 1 dari M-nya 1, lambdanya 550 kali 10 pangkat minus 9 per A-nya nih nggak tahu. Berapa A-nya yang sedang itu? 2,5 kali 10 pangkat min 3, Pak. Oh, 2,5 mili. Oh, iya. Oke, berarti ini berapa tetanya? Sin min 1. Aku sin. 2,2 kali 10 pangkat min 4 radian, Pak. 2,2 kali 10 pangkat min 4. Ya, ini sudutnya. Nah, ini masih bisa ya. Tidak begitu sulit. Ada pertanyaan, silakan. Baik, kita nomor 8. Selanjutnya nomor 8, cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 538 nanometer. Dilewatkan ke sebuah celah dengan lebar. Nah, ini lebar celahnya A-nya 0,025, jarak celah ke layar D-nya 3,5, panjang gelombangnya tadi 538 nano. Tinjau sebuah titik di layar yang berjarak 1,1 cm dari maksima pusat. Ini adalah Y-nya ya, jarak dari maksima pusat. Hitung A, theta untuk titik tersebut. Ya, titik tersebut ada di 1,1 cm dari maksimum pusat. Ya, maka ini difraksi ya. Ya, gampangnya jadi sin theta itu kan sama dengan atau mendekati tan theta ya untuk sudut kecil, atau sama dengan Y per D. Nah, dengan demikian theta itu sin min 1 dari Y per D, Y-nya itu 1,1 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan D-nya 3,5. Berapa ini sudutnya? Ya. Kemudian yang B, alpha. Ya, kita lihat slide-nya dulu. Alpha. Nah,
Apa itu alfa? Difraksi. Apa itu alfa? Alfa. Beta mungkin ya. Ya, ini kalau dari buku apa? Buku Halliday, alfa itu ini ya, beta ini. Jadi 2pi per lambda A sin theta. Ya. Jadi ini ya alfa itu tadi apa? Atau beda ya? Ini berdasarkan siapa alfanya ya? Versi yang mana? Versi buku Halliday gitu kayaknya ya. Sebentar saya cek bukunya dulu. Mana buku Halliday? Yang tadi sudut theta sudah ada yang dapat? Tetanya saya hitung tadi 0,18 Pak. Apa? 0,18 Pak. 0,18. Oke, kita simpan dulu. Kita buka dulu hal ini, soalnya alfa ini apa nih? Maksudnya bisa berbeda ya, dari satu buku dengan buku yang lain, itu bisa beda penamaan. Nah, kita harus pastikan dulu di materi difraksi buku Halliday, karena ini buku apa? Acuan ya. Jadi kalau ada simbol-simbol yang ini, itu pasti mengikuti buku sini, buku Halliday ini. Nah, ini ada tuh alfa ya. Dan benar saja bentuknya berbeda. Jadi alfa itu adalah Anda kalau punya bukunya ini di halaman 1088. 1088 ya. Alfa itu pi kalikan dengan a dibagi dengan lambda kalikan sin theta ya. Ini straightforward, tinggal kita masukkan saja angkanya ke rumus ya. Di sama dengan V kalikan dengan 0,025 kalikan sin. Nah, tadi sudutnya sudah kita peroleh 0,18 derajat dibagi dengan lambda 538 kali 10 pangkat minus 9. Berapa ini? Alfa. Maka yang C, rasio intensitas pada titik tersebut dengan maksimum pusat. Ya, jadi intensitas pada theta tersebut dibagi dengan intensitas maksimum di pusat. Itu sama dengan ya sin alfa dibagi dengan alfa. Ya, kuadrat. Ya, ini di halaman yang sama di buku Halliday ya, di atasnya. Anda bisa lihat di atasnya I theta itu kan I pada sudut tertentu ini sama dengan I pada maksimum ya atau pada pusat kalikan sin alfa dibagi dengan alfa kuadrat. Nah, ini persamaan intensitas untuk difraksi. Ya, maka I theta per IM sama dengan seperti ini, sama dengan sinus alfa dibagi dengan artikan sama dengan itu. Ada yang sudah hitung alfanya berapa?
Alfanya kalau dalam radian 0,46 radian, Pak. 0,46 radian. Ya, maka ini kita masukkan ke sini. Nah, ya, udah bisa hitung ini hasilnya sin ya apalah ya, Anda hitung ya di sini. Yang C. Baik, itu yang nomor 8. Ini ya tidak terlalu sulit ya. Jadi Anda cukup memasukkan kepersamaan-persamaan yang sudah ada. Nomor 8 ini. Nah, selanjutnya nomor 10. Nah, ini interferensi difraksi ya. Anda bisa lihat di sini pola gelap terangnya, dia intensitasnya diselubungi atau dibatasi oleh pola difraksi. Nah, cahaya dengan panjang gelombang 440 nanometer ini melewati celah ganda menghasilkan pola difraksi yang grafik intensitasnya terhadap sudut theta dinyatakan oleh gambar. Hitung lebar celah. A. Lebar celah. Ini ditentukan dari apa kalau lebar celah? Dari grafik atau pola difraksi ya. Mana pola difraksi ya ini yang jadi selubung atau envelope di sini. Jadi ini gitu ya. Jadi ini difraksinya. Ini interferensinya. Interferensi dari dua celah. Nah, maka lebar celah kita bisa tentukan dari mana? Nah, dari sini ya. Ini apa ini? Ini gelap pertama dari difraksi. Ya, gelap pertama berarti M-nya, M difraksi M1 atau ya M difraksi itu sama dengan 1. Dengan demikian, ini sudutnya 5 derajat ya. Sudutnya 5. Dengan demikian, A sin theta sama dengan A, lebar celah itu sama dengan lambda dibagi dengan sin lambda 440 kali 10 pangkat minus dibagi dengan sin theta itu 5 derajat. Ya, berapa ini? Berapa, Franciscus? Ya, mau dihitung ya? Berapa? Bentar, Pak. Bentar. Oke, yang B-nya dulu. Jarak antar celah. Nah, jarak antar celah ini itu ditentukan dari grafik interferensi. Ya. Berapa tadi A-nya? Yang A-nya itu 5,04 kali 10 pangkat min 6 meter. 4 kali 10 pangkat mikro berarti ya, mikrometer. Oke. Nah,
Oke, itu yang A. Sekarang yang B, jarak antar celah ya. Ini kita tahu di sini nilai ini 5 ya, 5 derajat ya. Untuk pola difraksi, ini M-nya 1 tadi, di 5 derajat. Kita namai M difraksi itu M1 saja ya. Kemudian yang pola interferensi ini M2 sama dengan 0. Ini M2 untuk interferensinya ya. Ini M2 sama dengan 3. Ini M2 sama dengan 0, 1. Salah ya. Ini 2 ya. Kelewat. Ini 2, ini M2 sama dengan 3. Nah, ini ada simetri ya. Jadi di sini ada sebenarnya terang dari interferensi, yaitu di M2 sama dengan 4. Tetapi karena dia bersesuaian dengan gelap pertama, maka maksimum interferensinya menjadi hilang. Ya, karena dia hilang karena bersesuaian dengan gelap di difraksi. Jadi ada M2 sama dengan 4 yang hilang karena difraksi. Nah, dari situ kita bisa hitung nih. Jadi untuk interferensi, D sin theta sama dengan M kali lambda. Ya, M-nya berarti M2 ya, M2 kali lambda. Untuk yang difraksinya, A sin theta sama dengan M1 kali lambda. Ya, ini kalau kita bagi, ya, D ini dibagi, ya, maka kita peroleh D per A sama dengan M2 per M1. Ya. Kita tinjau di gelap pertama, maka M1-nya 1. Sehingga D-nya, jarak antar celah itu sama dengan M2 dikalikan dengan A. M2-nya berapa? Di sini 4 ya. 4 kali A-nya tadi 5,04. Ya, mikrometer. Jadi kita peroleh D-nya itu sama dengan ya, kali 4 ya, 20,2 mikrometer. Ini adalah jarak antar celah. Gitu. Nah, sekarang yang C, verifikasi intensitas yang dihasilkan pada M sama dengan 1 dan M sama dengan 2 ya. Mana M sama dengan 1 di sini ya. Jadi ini intensitas ini katakanlah ini I1 ya. Kita ingin cari I1 di sini. Kemudian yang M2 itu berarti di sini. Ya, kita cari I kedua. Ya. I1 dan I2 ini karena dia di puncak, ya, saya kasih keterangan di sini. Karena I1 dan I2 adalah maksimum, atau dalam kata lain di puncak ya, puncak grafik, maka kita bisa peroleh intensitasnya dari persamaan intensitas difraksi. Ya, saya ulangi, kita bisa mencari intensitasnya dari persamaan intensitas difraksi. Berapa? Berarti intensitas difraksi adalah I sama dengan IM di intensitas di terang pusat dikalikan tadi sin alfa dibagi dengan alfa kuadrat. Ya.
Nah, tapi kalau misalkan intensitas yang ditanyakan di theta tertentu ya, katakanlah di sini misalkan ya. Nah, ini kan bukan di puncak ya. Jadi intensitas di sini kita harus gunakan I sama dengan yang panjang itu. Jadi IM kosinus kuadrat beta dikalikan dengan sin alfa dibagi dengan alfa kuadrat. Betanya pi d per lambda sin theta, alfanya adalah pi a per lambda sin theta. Ya, jadi saya tuliskan di sini alfanya itu pi a per lambda sin theta. Ya, ini sudah kita turunkan ya sebelumnya. Dan beta itu sama dengan pi d per lambda sin theta. Nah, jadi karena ini yang ditanyakan intensitas di puncak di sini, ya maka kita bisa gunakan persamaan intensitas di fraksi saja. Ya, lebih mudah. Jadi intensitasnya tadi kita tulis C ya, nomor C. I sama dengan IM kalikan sin alfa per alfa kuadrat. Nah, kita harus cari alfanya dulu. Alfa itu tadi pi kali A sin theta per lambda. Ya. Nah, untuk tetanya berapa nih? Nah, kita lihat di sini ya. Jadi untuk I1 di sini tetanya berapa? Kira-kira? Ini theta 1 sama dengan 1,25 ya. Derajat ya, 1,25 derajat. I2 theta 2 berarti di sini 2,5 derajat ya. Jadi theta 2 itu 2,5. Ya, kita lihat dari grafik ya. Jadi di titik ini sudutnya 5, di sini tengah-tengahnya ya, karena dia tengah-tengah maka sudutnya itu 2,5. Di sini juga seperempatnya ya, jadi 1,25 sudutnya. Nah, kalau sudah kita peroleh sudut tadi, ya kita bisa menghitung. Jadi alfanya dulu, alfa 1 berarti sama dengan pi kali A sin theta 1 per lambda. Sama dengan V dikalikan dengan 5,05 mikrometer ya, sin 1,25 derajat dibagi dengan lambdanya 0,440 mikrometer. Nah, ini berapa nilainya? Ya. Maka intensitasnya ya kita hitung I maksimum. Nah, I maksimumnya berapa nih? Di sini. Nah, ini terlihat ya, I maksimumnya 7 ya. IM-nya 7. Nah, jadi I maksimumnya 7 miliwatt per centimeter kuadrat. Jangan lupa satuannya ini. Nah, maka kita masukkan I maksimumnya 7 miliwatt per centimeter kuadrat. Ya, kemudian dikalikan dengan sin alfa ya, atau sin berapa nih nilainya? Ada yang sudah hitung? Ini berapa? Alfanya? Alfanya ini dia pakai yang itu lagi Pak, yang pi A sin theta per lambda tadi. Ini alfanya pi
kali 5,05 sin 1,25 derajat per 0,440 mikrometer. Kalian ya, yang lain hitung alfa 2 ya. Jadi alfa 2 berarti pi kalikan A sin theta 2 dibagi dengan benda. Ini berarti pi A-nya sama 5,05 mikrometer sin, nah terus 2,5 sin. Kita tuliskan untuk I2, silakan yang lain dihitung. Ini 7 miliwatt per sentimeter kuadrat sin, nanti berarti hasilnya dari sini kita masukkan nanti kuadrat. Oke, untuk alfa 1 berapa? Untuk alfa 1 tadi saya hitungnya dapat sekitaran 0,25 pi per 4, Pak. 0,25 Pi. pi. Iya, Pak. 0,25 pi. Oh, 0,25 pi. Jadi sin 0,25 pi itu ya per 0,25 pi. Silakan dihitung ulang, Franciscus, yang ini intensitasnya. Pi-nya ganti dengan 3,14 supaya intensitasnya nanti bentuk angka. Untuk alfa 2? Untuk alfa 2 saya dapat pi per 2, Pak. 0,5 pi. Setengah pi ya. Kalau gitu kita hitung intensitasnya ya. Setengah pi, ini sin 0,5 pi, ini 0,5 pi. Ya. Baik. Intensitas satunya saya hitung ini tadi 5,6 miliwatt per cm kuadrat, Pak. 5,6 miliwatt per cm kuadrat ya. Oke, ini jawaban pertama. Intensitas kedua? Intensitas keduanya kan berarti setengahnya 2,8 miliwatt per cm kuadrat. 2,8 ya, per cm kuadrat ya. Nah, ini kita cek ya, I1 5,6 ya. Jadi I1 ini di sini ya 5,6 ya. Jadi ya sesuai ya dengan grafik ya. Nah, 5,6, sedangkan I2 itu setengahnya tadi 2,8 ya. Jadi sudah di sini hampir ketiga. Ini berarti sudah sesuai dengan grafik ya. Oke. Sip. Berarti jawabannya sudah sesuai. Ada pertanyaan, silakan. Bisa diikuti? Pak, maaf izin bertanya. Ya. Itu kan tadi Bapak pakai rumus pi d ya Pak, nggak Pak? Kan kalau di slide ada nih Pak yang 2 pi d, itu bedanya apa sih Pak? 2 pi d, sebentar saya buka slide-nya dulu. Ke-12 ya, ke-12. Oke. Nah, ini ya. Ini. Yang mana 2 pi d? Sebentar. Oh. Gimana? Saya salah. Ini saya salah lihat Pak, maaf Pak. Oke. Tadi saya buka minggu 11, maaf Pak. Oke. Ya, ini intensitas kalau di slide ya. Memang ini dengan buku Halliday, ini kalau di Halliday beta per 2 itu sama dengan alfa ya, simbolnya. Hanya simbol saja, tapi ya.
Ada lagi, silakan. Ya, kita kembali ke soal. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya. Nah, kita coba soal ganjil ya. Kira-kira yang ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Sebentar ya, saya ngambil dulu soal dari slide. Dari ini apa? PDF. Snip sketch. Oh, snipping terus. Atau ada yang ditanyakan dari soal modul, silakan. Nomor berapa saja? Kemarin dari yang ditugaskan, barangkali ada yang bingung. Mau dibahas, silakan. Kalau tidak ada, ya sudah. Ya. Apa izin bertanya? Ya, silakan. Saya ingin bertanya nomor 5, Pak. Itu perbedaan bila dari atas sama dari bawah apa? Mas. 5. Oh, ini lagi ya, apa? Interferensi lapisan tipis ya. Nah, masukkan ke sini nomor 5. 5.
Ini kosong ya. Oke, nomor 5. Sebuah kapal tanker menumpahkan minyak tanah. Nah, minyak tanah ini indeks biasnya 1,2 ke Teluk Persia. Membuat lapisan di atas air. N-nya 1,3. Nah, kita lihat kasusnya dulu ya. Kita gambarkan. Ini ada minyak. Minyak. Kemudian N-nya, Nm ya, N minyak 1,2. Kemudian di bawah ini ada air. N air sama dengan 1,3. Ya, jadi N air itu lebih besar dibandingkan dengan N minyak. Ya. Jika Anda melihat langsung ke bawah dari pesawat terbang, sementara matahari berada tepat di atas kepala Anda, di daerah di mana ketebalan minyak tanah adalah 460 nano, berapa panjang gelombang cahaya yang memiliki pantulan paling terang karena interferensi konstruktif. Nah, jadi misalkan ini tebalnya adalah L, ya, tebal lapisannya, kemudian cahaya datang ya, dari atas, kemudian dia terpantul. Ya. Pantulan ini dia menghasilkan beda fasa ya, beda fasa sebesar pi atau 180 derajat. Jadi beda fasa awalnya ini 180 derajat atau pi ya, beda fasanya. Kemudian cahaya akan terbiaskan ya pada lapisan tipis. Nah, kemudian sebagian cahaya akan terpantulkan kembali. Sebentar. Ya, terpantulkan ya. Terpantulkan. Nah, ini kasusnya mirip dengan yang tadi ya. Jadi di sini dia mengalami beda fasa lagi. Jadi sekarang karena 2 pi ya fasa awalnya ya. Jadi karena indeks bias minyak itu lebih kecil daripada indeks bias air yang ada di bawahnya. Ini air dalam gitu ya. Kemudian ada cahaya lagi beberapa yang terbiaskan di dalam air. Ya. Nah, kasusnya seperti ini. Ya, oke, ini kasusnya sama ya dengan yang tadi. Maka interferensi konstruktif itu terjadi ketika 2pi per lambda kalikan dengan 2L, ya ini berarti lambda minyak ya, lambda M itu sama dengan 2pi kali M ya, atau M kalikan dengan 2pi. Atau lebih singkat, ini sebenarnya kita tidak usah tulis ya, jadi langsung seperti ini aja. Jadi tadi apa? 2L sama dengan M kali lambda minyak ya. Ya, atau ini kita bisa tuliskan M kali lambda per mm.
Nah, terus apa nih? Jika Anda melihat langsung ke bawah, ya, jadi dilihat dari atas gitu, ya. Jika Anda lihat langsung ke bawah dari pesawat terbang, sementara matahari berada tepat di kepala, di daerah di mana ketebalan minyak, nah ini ketebalannya ini L, ya. Berapa panjang gelombang cahaya yang memiliki pantulan paling terang? Ya, pantulan paling terang berarti maksudnya ini interferensi konstruktif ya. Jadi interferensi konstruktif. Nah, berarti dengan demikian yang ditanyakan panjang gelombang, sehingga panjang gelombang di udara yang kita lihat itu sama dengan 2 kali L dikalikan dengan M ya, dibagi dengan M. Sama dengan 2 kali 460 kali 10 pangkat minus 9 meter dikalikan indeks biasnya 1,2 ya dibagi dengan M. Nah, untuk M1 berapa nih? Berapa Rafael? M-nya 1. M1 ini bentar Pak. Kalau M-nya 1104 Pak. Terus M-nya 2? 552 Pak. 552. M-nya 3? M-nya 3 itu 368 Pak. 368. M-nya 2? M-nya 4? M-nya 4 sebentar Pak. 276 Pak. 276. Ya. Oke, nanometer ya. Iya Pak. Baik. Nah, terus ya ada beberapa nilai di sini. Apa jawabannya nih? Jadi panjang gelombang yang mana? Pantulannya paling terang? Yang 500 bukan Pak, soalnya dia berada di spektrum cahaya tampak. Nah, ya. Kenapa harus spektrum cahaya tampak? Supaya pantulannya paling terang. Supaya terlihat mata. Iya sih, tampak Pak ya. Ya, jadi Anda melihat ya. Jadi melihat langsung ke itu, maka dalam rangka melihat, kita harus panjang gelombangnya ada di spektrum cahaya tampak. Ya, spektrum cahaya tampak berarti berapa? Ini cari di Google dulu. Nah, ini ya. Jadi spektrum cahaya tampak itu berada di kisaran 380 sampai 750 ya. Nah, ya maka 380 batasnya paling maksimum 750. Berarti yang masuk itu adalah yang ini. Ya, jadi ini lambda yang akan terlihat oleh mata. Sedangkan lambda yang lain itu bisa saja terlihat oleh detektor kalau mau ya. Tapi ini pengamatannya oleh mata. Baik, itu yang A. Nah, yang B, jika Anda penyelam. Ya, jadi Anda masuk ke dalam airnya, kemudian Anda melihat dari bawah lapisan minyak tanah tersebut. Ya, jadi sekarang mata Anda itu di bawah di sini. Ya. Berapa panjang gelombang cahaya yang ditransmisikan dengan intensitas terkuat? Kalau kita bicara transmisi, ya, berarti kan transmisi dengan intensitas terkuat itu artinya yang direfleksikan itu minimum. Ya, minimal. Dengan demikian, di sini terjadi interferensi destruktif kasusnya. Ya. Kalau misalkan interferensi destruktif, berarti kita bisa hitung
Jadi yang B terjadi interferensi destruktif ya. Nah, pada kasus destruktif maka 2L sama dengan M ditambah setengah kali lambda per NM ya. Atau karena kita mencari lambda, berarti lambda sama dengan apa nih? Ini 2 sana jadi 4. Ini NM-nya, kemudian kalikan L ya, per ini tadi 2M plus 1. Ya. Nah, kita coba hitung. Berarti ini 4 kali N-nya 1,2 ya. Dikalikan dengan L-nya 460 nanometer tebalnya dibagi dengan 2M plus 1. Ini hasilnya berapa? Untuk M berapa nih? M0 ya. M0, M1, M2, M3, dan seterusnya. Berapa untuk M0? M0-nya 2208, Pak. 2208. M1? 736, Pak. 736. M2? M2 442, Pak. 442. Terus M3? M3 315, Pak. 315 ya. Oke, jadi ini udah tidak masuk ke ranah cahaya tampak ya. Jadi yang masuk itu 2 sebenarnya ya, bisa ini ataupun bisa ini. Jadi warna yang terlihat ada di 2 panjang gelombang ini ya. Begitu. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Mau izin pertanyaan. Ya, silakan. Berarti tadi kalau dilihat dari bawah tuh kebalikan yang atas ya, Pak? Ya, jadi destruktifnya, ya, interferensi destruktif yang kita tinjau di situ. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Silakan. Ada nomor mana lagi yang ingin dibahas? Intensitas. Maaf, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk yang tadi Pak, yang saya masih kurang paham untuk yang interferensi untuk yang di maaf Pak, sebentar saya lupa. Tadi nomor genap Pak, kalau nggak salah. Oh ya. Nomor 4. Nomor berapa? 4 Pak. Oh, 4. Terus? 4. Ini. Oke. Nah, iya Pak. Itu kan katanya tidak bisa langsung pakai rumus yang ada di slide ya Pak. Ya, karena di slide itu dia interface-nya antara udara, kemudian sabun ya, atau lapisan tipis, kemudian udara lagi. Jadi udara, lapisan tipis, udara. Kalau ini udara, lapisan tipis, kaca. Nah, terus pertanyaan apa? Iya Pak, jadinya kita harus modifikasinya. Yang tadi saya masih bingung untuk modifikasi ininya Pak, pemakaian rumusnya Pak. Oke, ya, baik. Ya, jadi kalau sekarang kita bandingkan ya 2 kasus tadi ya. Kasus pertama kita punya di sini lapisan sabun lah ya, sabun. Misalkan N-nya itu 1,2. Ya, kemudian ini udara,
Ini udara. Nah, ini kan N-nya 1, ini N-nya 1. Nah, ketika cahaya datang ke sini, ya, maka dia akan terpantul. Dan di interface ini, indeks bias sabun itu lebih besar dibandingkan indeks bias udara. Sehingga cahaya pantulannya memiliki berbalik fasanya sebesar pi atau 180 derajat. Ya. Kalau di sini misalkan cahaya datang fase awalnya 0, maka yang dipantulkan itu berbalik sebesar pi. Ya. Nah, kan cahaya ada yang masuk juga yang dibiaskan. Kemudian di interface ini dia akan ada beberapa juga yang dipantulkan. Ya, dipantulkan dan juga ada beberapa yang dibiaskan. Ya. Nah, karena udara itu indeks biasnya 1 atau lebih kecil dibandingkan sabun, maka pemantulan kedua, ini pemantulan pertama tadi, ini pemantulan kedua. Di pemantulan kedua tidak terdapat perbedaan fasa. Artinya fasanya sama, tidak terbalik menjadi 180 derajat. Ya, fasanya sama. Berapa di sini beda fasanya? 0 radian ya, 0 derajat ya. Jadi di sini fasanya 0. Gitu ya. Dari mana beda fasa awalnya 0 derajat ya, karena cahaya yang dipantulkan di interface kedua itu berasal dari cahaya datang yang fasanya 0 derajat, fasa awalnya. Nah, dengan demikian beda fasa antara gelombang pertama dengan gelombang kedua nanti ditentukan oleh ketebalan lapisan, ya, yaitu 2L sama dengan M plus setengah kalikan lambda per N. Nah, ini untuk kondisi konstruktif. Ya. Kenapa di sini ada setengahnya? Ya karena antara gelombang ke-1 dengan kedua udah memiliki berbeda fasa sebesar setengah lambda. Ya, kalau ya kan beda fasa itu bisa kita nyatakan dalam lambda, bisa kita nyatakan dalam radian atau dalam sudut. Kalau dalam sudut beda fasanya 180, kalau dalam radian berarti pi beda fasanya. Kalau dalam delta R per lambda itu beda fasanya setengah lambda. Ya, jadi untuk konstruktif ini harus terpenuhi. 2L sama dengan M ditambah setengah kali lambda per N indeks biasnya. Ya. Kalau kasus yang kedua, ini di lapisan bawahnya ini kaca misalkan ya. Jadi di sini kaca, indeks biasnya 1,5 misalkan ya. Kemudian ini sabun, indeks biasnya 1,2. Sini udara, indeks biasnya 1. Maka yang terjadi adalah ketika dia cahaya datang dari udara dengan sudut fasa awal 0, cahaya pantulnya akan berbalik. Fasanya menjadi 180 derajat atau pi ya di sini. Ya, kemudian sebagian dia akan dibiaskan, kemudian cahaya bias akan mengalami pemantulan kedua. Pemantulan kedua, di sini pemantulan kedua itu di kaca ini, ya kaca ini dia indeks biasnya lebih besar dibandingkan sabun. Ya, maka dia akan mengalami perubahan fasa lagi. Jadi di sini beda fasanya adalah pi ya. Jadi beda fasanya pi juga. Nah, jadi antara gelombang pertama dan gelombang kedua itu sama-sama beda fasanya pi. Fasa awalnya pi sehingga beda fasanya 0. Dengan demikian, interferensi konstruktif untuk kasus ini terjadi ketika 2L sama dengan M kali lambda per N. Ya, jadi kebalikannya dari kasus pertama. Gitu. Ini tadi ya sepertinya ada yang salah tulis ya. Saya cek dulu. Oh ya, ini salah ya.
ini 180, ini harusnya 180 ya. Betul ya? Ini 0, 0, ke sini 180 ya, maaf. Ini harusnya 180 derajat. Kemudian yang tadi juga. Nah, ini ya. Ini masuk 0, kemudian dipantulkan di sini pi, dipantulkan di sini juga akan ada beda fase sebesar pi. Ya. Nah, jadi beda fase antara ini dan ini itu 0 derajat ya, karena sama-sama pi fase awalnya. Nah, mungkin itu ya yang menjadi bingung tadi. Oke. Bagaimana? Bisa dibayangkan? Baik Pak, mengerti Pak. Tadi untuk yang sabun ke udara dia tidak ada pemantulan lagi ya Pak. Jadi langsung dibiaskan. Sabun ke udara. Ini di sini. Maksudnya di sini. Iya Pak. Ya bisa jadi ya. Bisa jadi ada pemantulan lagi. Nah, tetapi dalam ranah interferensi ya kita melihatnya di sini. Nah, kita tidak melihat pantulan yang di sabun ini. Yang terlihat oleh mata kita yang berinterferensi adalah cahaya R1 dan R2 yang ini. Bisa saja ya di sini ada pantulan. Apalagi kalau sudutnya sudut kritis. Ya, sudut kritis berarti memantul sempurna ya. Nah, tapi mata kita tidak meninjau cahaya yang balik di sini. Nah, jadi interferensi terlihat akibat R1 dan R2 yang ini. Begitu. Oke, baik Pak, dapat Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Ada lagi? Silakan. Ini sepertinya masuk ke kasus yang tadi ya. Jadi coba kita ulang. Mana tadi? Soal nomor 5 ya. Ini. Ya. Coba ya. Di nomor 5 ini, jika Anda penyelam berada di bawah lapisan minyak, berapa panjang gelombang cahaya yang ditransmisikan dengan intensitas terkuat? Berarti konstruktif kan? Intensitas terkuat. Tapi kita lihatnya dari dalam. Ini gimana nih? Berarti ini sudut fase awalnya 0, ini 0, berarti ini fase awalnya 0 ya. Berarti fase awalnya 0. Ya. Kemudian interferensi maka terjadi kalau misalkan ini ada yang dipantulkan kembali ke sini, ya, seperti yang tadi ditanyakan. Kemudian cahaya ini memiliki beda fase awal ya, fase awalnya itu adalah pi ya. Pi. Nah, kalau kita melihatnya dari sini, Anda perhatikan, cahaya 1 dan cahaya yang kedua berinterferensi. Cahaya 1 sudut fase awalnya 0, cahaya 2 sudut fase awalnya pi. Maka kalau dilihat dari sudut pandang ini terjadi interferensi konstruktif. Kenapa konstruktif? Karena di sini ditanyakan intensitas yang terkuat dari transmisi. Ya, berarti ini konstruktif. Ketika kasusnya 2L sama dengan M ditambah setengah dikalikan dengan lambda per N minyak. Ya. Gitu. Mana yang B ini jawabannya? Oh ini yang B ya. Jawabannya. Ya, jadi kalau kita lihat dari dari atas itu interferensi destruktif. Tapi kalau kita tinjau gelombang-gelombangnya dari bawah supaya intensitasnya maksimum, dia harus konstruktif. Persamaannya sama. Ya, Anda perhatikan di sini persamaannya 2L M plus setengah lambda per N. Kalau kita tinjau dari bawah juga persamaannya 2L M plus setengah kali lambda per N. Ya, begitu ya. Ya.
Nah, itulah. Jadi dari pantulan ini, kemudian kalau kita lihat dari bawah juga akan terlihat pola gelap terang. Ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan. Bisa dibayangkan ini? Apa izin bertanya? Silakan. Berarti untuk yang R2 yang di air tadi, berarti dia anggapannya yang pantulan ke minyak tadi itu 0 derajat ya Pak? Makanya dia perubahan fasanya pi lagi. R1 ini 0 derajat ya, karena ini dari cahaya bias kan. Bias dari cahaya datang, dibiaskan ke sini, dibiaskan ke sini. Tidak ada perubahan fasa. 0 derajat. Nah, ini R2 tadi apa yang ditanyakan? Yang ini. Kenapa Pak? Tadi R2 yang ditanyakan apa? R2-nya dia beda fasanya pi itu karena yang apa ini? Yang di minyaknya itu yang ke arah kanan Sini. atasnya itu, ya. Nah, itu iya, dia ini. 0 lagi Pak. Ini pi. Ini beda fasanya pi. Kan dia setelah pemantulan. Betul nggak? Jadi ini ke sini, nah dia dipantulkan. Cahaya pantul ini memiliki beda fasa pi. Nah, dipantulkan ke sini, nah dia beda fasanya tidak berubah. Kenapa? Karena N udara itu lebih kecil daripada N minyak. Nah, akibatnya yang ke bawah ini ya beda fasanya tetap pi. Gitu. Oke, baik Pak. Sudah mengerti Pak. Nah, terima kasih Pak. indeks biasnya lebih kecil. Indeks bias udara lebih kecil dibandingkan minyak. Jadi ketika dipantulkan di sini, ini dia tidak mengalami perubahan fasa. Jadi fasa akhirnya itu adalah pi. Ada lagi, silakan. Baik, sudah tidak ada? Ya, kalau tidak ada kita tutup ini. Oke ya, ya semoga bisa dipahami. Ini pentingnya memahami seperti ini, kita bisa lebih fleksibel dalam segala kasus ya. Bukan hanya kita tahu persamaannya saja, karena persamaan itu sangat terbatas, terkadang hanya untuk satu kasus tertentu. Jadi pentingnya kita belajar fisika dari konsep dasar, tidak langsung persamaan, misalkan seperti di bimbel gitu ya. Ada persamaan-persamaan yang dipermudah gitu ya. Tapi konsep dasarnya itu tidak dipahami, maka ketika ada soal-soal yang sedikit ngulik ke konsep itu susah menerapkan persamaan. Maka selain kita harus tahu persamaannya, ya kita juga harus memahami konsep dasar dari mana persamaan itu diperoleh, kemudian dari mana formula atau persamaan tersebut diturunkan. Ya. Baik, itu saja tutorial hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Ya. Saya tutup tutorialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Pak.